Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Quran Surat Luqman ayat 13 hingga 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Sebagaimana bunyi Quran Surat Luqman ayat 13 hingga 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya baniya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Quran Surat Luqman 13-14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13 hingga 14. Lihatlah gambar ini, betapa seorang ibu yang sedang memeluk buah hatinya dengan penuh rasa kasih sayang. Peluh, lelah tak menjadi alasan mereka untuk tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Bahkan lihatlah di foto ini, di gambar ini, bahwa seorang ibu yang tanpa lelah dan letih menggendong anaknya, membawa anaknya saat dia juga harus membantu perekonomian keluarga, bisa menjadi dan menggantikan sosok ayah dan sekaligus sosok ibu di dalam dirinya. Begitu mulianya seorang ibu, dan begitu pula juga dengan seorang ayah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Orang tua tidak akan pernah memberikan sesuatu yang salah kepada anaknya, menginginkan yang terbaik untuk anaknya, untuk masa depannya. Walaupun harus kaki yang menjadi kepala, harus kepala dijadikan kaki, walaupun lelah dan letih setiap hari hingga larut malam mencarikan rizki, mencarikan penghidupan untuk buah hatinya. Itulah mengapa Allah senantiasa memerintahkan kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Sebenarnya tidak ada sebab khusus dari ayat ini, secara umum diturunkan oleh Allah. Hanya mengingatkan kepada umat Islam secara umum, dan khususnya mereka yang berprofesi sebagai dai, pendakwah dan pendidik, termasuk orang tua, agar saat memberikan nasihat menggunakan tutur kata yang santun, sejuk, dan masuk ke dalam hati sanubari. Bukankah jika nasihat yang kita berikan itu bersumber dari hati yang bersih, hasilnya akan memberikan efek yang positif, begitu pula sebaliknya. Maka turunnya ayat ini sebenarnya memberikan pembelajaran yang positif untuk kita bisa memiliki strategi yang baik dalam mendidik dan memberikan nasihat kepada anak, sebagaimana strategi dakwah yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW yang begitu santun, sabar, serta sejuk dan menenteramkan, dan tidak menyebabkan pihak lain lari dan semakin antipati kepada ajaran Islam. Itu sebabnya kepada para dai, mubalik, pendidik, guru, murabbi, ataupun orang tua, mari kita banyak belajar kembali dari sirah Rasulullah SAW tentang bagaimana cara nasihat menasihati yang baik, yang santun, yang lembut, sehingga semua kalangan, semua orang bisa menerima
nasihat kita tanpa satu sama lain ada yang saling tersakiti hatinya. Sedangkan isi dan kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 hingga 14, yang pertama adalah bahwa di dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini yaitu menegaskan tentang ketauhidan kepada Allah, mengesahkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi itu yang harus ditanamkan benar-benar di dalam hati masing-masing anak. Itu yang dicontohkan oleh keluarga Luqman, yaitu menanamkan nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan apapun. Yang kedua adalah memberikan informasi dan pendidikan bahwa perilaku syirik itu adalah bentuk kezaliman yang besar, oleh karena itu harus dihindari. Ini yang kedua yang ditanamkan oleh keluarga Luqman. Isi dan kandungan dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar. Begitu pula bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk kesyirikan. Dan juga di dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14 ini dijelaskan pula bahwa bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan berbuat baik dan kepada keduanya menaati perintah dalam segala hal kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kandungan di dalam Quran Surat Al-Luqman sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat tersebut. Dan sikap yang mencerminkan pengamalan Surat Luqman ayat 13-14 ini, yang pertama adalah meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus, yakni dengan cara yang lemah lembut, yang penuh dengan kesejukan dan ketentraman. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, senantiasa berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kecuali jika perintahnya itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala atau syariah, maka kita berhak untuk menolaknya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena itu adalah bentuk rasa terima kasih kita diwujudkan dengan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Selanjutnya, berterima kasih pula kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagaimana bentuk syukur kita kepada Allah, karena orang yang tidak terima atau yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita pandai-pandai berterima kasih kepada orang lain, itu tandanya kita juga pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Dan Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.